Haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini saya ingin membahas sebuah buku yang baru saja saya beli beberapa waktu yang lalu dan baru sampai. Saya dapatkan informasi pembelian buku ini dari internet. Judulnya 101 Bukti Yesus Bukan Tuhan. Ya. Ini adalah bukunya, dikarang oleh Ustadz Insan Mokoginta yang mengaku seorang mualaf dan concern di bidang dakwah. Dia rajin menyerang kekristenan, merasa dirinya sudah pakar di bidang kekristenan dan mengklaim sebagai seorang pakar kristologi, ya. Padahal dia nggak tahu apa-apa tuh. Orangnya pede, sangat pede. Bahkan dia pernah mengirimkan video dalam bahasa Inggris kepada video Christian Prince, dan videonya ditertawakan oleh seluruh pengikut dari Christian Prince, ya. Karena pertanyaan-pertanyaannya stupid, bodoh sekali itu. Kenapa saya bilang gitu? Karena pertanyaan-pertanyaan seperti itu udah nggak laku di Eropa. Itu udah basi, udah terjawab semua gitu. Kalau untuk di Indonesia mungkin masih bisa laku itu pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nanti Anda bisa searching di YouTube videonya Mokoginta kepada Christian Prince. Kenapa saya tertarik membeli buku ini? Karena saya berharap buku ini dapat menambah wawasan tentang perspektif iman Islam terhadap Kristen, gitu. Supaya kita dapat menemukan miskonsepsi between us, gitu kan. Namun ternyata buku ini jauh dari nilai-nilai keserjanaan. Gak ada referensi sama sekali, bukti-bukti ilmiah yang membuktikan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, gak ada. Referensinya hanya Al-Quran dan Alkitab. Anda bisa bayangkan, jadi seperti clipping aja. Seperti clipping yang dicomot sana sini, kemudian dimasukkan supaya jadi sebuah buku. Ujung-ujungnya jualan nih. Supaya dapat uang ujung-ujungnya ini. Karena nggak ada nilai kesarjanaan sama sekali, 0, kosong. Melepas konteks, asal comot ayat, kemudian dia tafsirkan sesuai dengan keinginannya sendiri. Jadi buku ini hanya berisi subjektivitas dari si penulis, tanpa isi sama sekali, tanpa bobot, 0. Nah, di buku ini kita akan menemui sesat pikir demi sesat pikir yang diajukan oleh si penulis, dan diantara beberapa pertanyaan-pertanyaan ini, bukti-bukti yang diajukan ini justru bertentangan dengan nilai-nilai Islam itu sendiri. Nanti kita akan lihat, ya. Nah, buku ini mendeskripsikan dengan jelas bagaimana kemampuan berpikir. Jadi kelihatan sekali kemampuan berpikir dari buku ini, si penulis dari buku ini. Karena apa yang Anda terlihat kualitasnya dari cara Anda berpikir, toh. Judul buku ini lebih nggak tepat sebenarnya. 100 bukti Yesus bukan Tuhan ini kurang tepat. Karena yang namanya bukti itu harus teruji secara empiris. Dari penemuan, percobaan, kemudian pengalaman, maupun dari pengamatan, gitu ya. Baru itu dapat dijadikan sebuah buku yang ilmiah. Lebih tepatnya buku ini, lebih baiknya ya, buku ini berjudul 101 klaim Yesus bukan Tuhan. Karena memang hanya sampai sebatas level klaim saja, kualitas Anda opa. Jadi saya panggil opa saja biar lebih sopan, ya. Jadi level Anda hanya sebatas klaim.
nggak sampai yang ke ilmiah, karena Anda belum sanggup ke situ. Karena persis meneladani apa yang diajarkan oleh nabi besar kalian itu. Dan karenanya bagi orang-orang muslim, bukti itu nggak penting buat mereka. Yang terpenting bagi mereka adalah klaim. Klaim itu adalah segala-galanya. Makanya haram brother kalau mempertanyakan Quran dan nabinya, itu haram. Kesimpulan saya, buku ini adalah sampah yang justru sangat diminati oleh orang-orang yang malas berpikir. Jadi orang-orang yang malas berpikir tuh senang baca-baca buku model begini. Main telan-telan aja, wah iya, wah betul itu, betul gitu ya. Tepuk tangan nanti kalau. Karena apa? Karena memang orang bodoh itu menghasilkan keuntungan. Jadi para sarjana atau para pakar kalian senang kalau kalian itu tetap tinggal dalam bodoh, karena untungnya besar. Rugi kalau kalian pintar itu. Saya akan membahas satu persatu, pertanyaan demi pertanyaan dalam video-video berikutnya. Jadi saya akan buat video berseri untuk membahas pertanyaan demi pertanyaan dalam buku ini sampai 101 bukti-bukti yang ada di dalamnya, untuk menunjukkan kepada kita bersama bahwa ini hanyalah pandangan subjektif dari seorang Opa Moko Ginta. Semoga Allah Roh Kudus akan menuntun kita bersama untuk membongkar setiap dusta-dusta yang disemburkan oleh Bapa segala pendusta itu, agar semakin banyak orang yang dilepaskan dari tawanan kegelapan untuk dibawa kepada terang yang ajaib, yaitu Yesus Kristus. Nah, bagi saudara-saudaraku yang muslim, ketahuilah Yesus sangat mengasihi Anda, dan Dia menunggu dengan tangan kasih-Nya yang terbuka untuk Anda, untuk menyelamatkan diri Anda, untuk menyelamatkan keluarga Anda. Karena hanya di dalam nama Yesus ada keselamatan. Bagi Anda yang ada di persimpangan jalan, sedang dalam usaha untuk mencoba mengambil sebuah keputusan yang penting dalam hidup Anda untuk meninggalkan Islam, namun masih ragu dan takut, juga belum memiliki mentor mungkin yang dapat membimbing Anda untuk mengenal Yesus Kristus dengan benar, kami siap dan senang untuk menolong Anda. Kami akan menjaga privasi Anda, dan kami akan menunjukkan atau membimbing Anda untuk betul-betul dapat mengenal siapa Yesus Kristus itu. Kami akan cantumkan nomor telepon di bawah ini, Anda bisa lihat. Dan bagi saudara-saudaraku yang lain yang beragama Kristen, sebarkan video ini sebanyak-banyaknya. Jangan lupa like dan subscribe video ini, supaya channel ini makin berkembang dan dapat memberkati banyak orang. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Haleluya.